warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, terima kasih teman-teman karena sudah mau nonton YouTube aku. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya ya supaya kalian bisa dapat info terbaru atau video terbaru dari aku. Jadi, video ini adalah video pada saat aku jadi narasumber di Prodi PTKR IKIP PGRI Pontianak. Bagi teman-teman yang kemarin gak sempat untuk ikut webinar, aku sharing di video ini dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketika atlet bertanding, pasti mereka akan menampilkan performa yang maksimal. Nah, pada saat bertanding, kadang ada atlet yang terlalu agresif, kemudian terlalu arousal atau terlalu bersemangat, kemudian ada kurang pemanasan sehingga menyebabkan terjadi beberapa cedera otot. Kemudian ada yang sampai robek pada ligamennya, dan lebih parahnya lagi terjadi patah tulang karena jatuh pada saat bertanding atau terjadinya benturan dengan lawan ataupun teman sendiri ketika di lapangan. Nah, terjadinya cedera-cedera ini artinya membutuhkan waktu pemulihan yang relatif lama. Ada tahap-tahapannya, kemudian recovery-nya, pemulihannya seperti apa, dan itu kan bukan waktu yang singkat ya, butuh waktu yang lama. Karena waktu ini lama dalam pemulihannya ini, akhirnya terjadi penurunan kualitas dari diri atlet, baik secara fisiknya, kemudian tekniknya, dan taktiknya. Nah, akhirnya mengalami beberapa gejala-gejala mental yang berakibat. Pertama, atlet itu biasanya akan mengalami anxiety yang tinggi atau disebut dengan kecemasan. Kemudian yang kedua, nah ini yang akan saya sharing ke teman-teman sekalian, bahwa atlet akhirnya akan kehilangan kepercayaan diri. Kenapa? Karena ketika atlet tidak bertanding, ketika dia tidak latihan, itu akan terjadi prinsip reversibility di dalam latihan. Artinya kualitas dari kemampuan atlet semakin lama akan semakin turun dan kembali ke nol. Nah, itu akan membuat atlet menjadi kehilangan kepercayaan dirinya. Nah, kemudian akibat dari cedera itu juga akan ada beberapa atlet yang mengalami trauma. Nah, dari gejala-gejala ini juga akhirnya dapat menurunkan motivasi atlet untuk bertanding karena dia nggak percaya diri, akhirnya motivasinya turun karena merasa saya biasanya ini atlet akan berpikirnya, wah ini saya tidak akan mungkin lagi akan menghasilkan prestasi yang maksimal. Seperti istilahnya merasa seperti atlet yang terbuang, apalagi kalau sudah kenanya pada cedera otot yang membutuhkan benar-benar untuk olahraga yang menggunakan tungkai, atau yang kedua terjadinya penurunan prestasi. Nah, itu sudah pasti. Nah, ketakutan-ketakutan yang lainnya dan akhirnya terjadi juga adalah ketika atlet mulai turun di lapangan karena kecemasannya, dia berpikir negatif dan lain sebagainya, akhirnya dia membuat otaknya itu berpikir, wah ini saya takut nanti cedera lagi. Nah, dengan pikiran-pikiran seperti itu artinya memerintahkan kepada otak sehingga cedera itu sering berulang. Nah, itu jadi bahwa hidup kita itu diatur oleh otak. Ketika otak memberikan sinyal atau mengatakan saya bangun jam 7 pagi atau saya bangun jam 5, itu secara otomatis otak akan bekerja dan kita akan bangun jam 5. Nah, sama juga halnya dengan cedera. Jika kita berpikirnya saya bertanding nanti akan terjadi cedera, ya pasti akan terjadi cedera. Nah, kemudian apa itu percaya diri? Teman-teman juga mungkin sudah paham mengenai percaya diri. Jadi percaya diri adalah keyakinan pada diri sendiri untuk mencapai sesuatu atau target yang telah ditentukan. Jadi biasanya kita mempunyai goal setting, tujuan saya ingin menjadi targetnya misalnya menjadi juara 1. Nah, di situ ketika kita sudah mempunyai target, kita harus mempunyai keyakinan. Artinya kalau kita sudah punya keyakinan, artinya kita itu sudah percaya diri bahwa kita mampu untuk mencapai target tersebut. Kemudian ini ada beberapa sumber percaya diri di dalam olahraga. Kenapa kita bisa menjadi percaya diri dalam olahraga? Yang pertama itu penguasaan. Nah, artinya penguasaan ini adalah mengembangkan kemampuan dan meningkatkan skill. Jadi kalau kita sudah punya skill yang bagus, ya penguasaan terhadap cabang olahraga kita pasti percaya diri itu akan muncul. Kemudian yang kedua ada demonstrasi kemampuan. Artinya kita atau atlet kita itu mampu menunjukkan kemampuan dan memenangkan memenangkan pertandingan atau mengalahkan dari lawan tandingnya. Kemudian sumber percaya diri yang ketiga ada persiapan fisik dan mental. Jadi kalau fisiknya sudah bagus, terus mentalnya juga dilatihkan, ini biasanya sering dilupakan oleh pelatih memberikan latihan mental itu pada saat prakompetisi. Jadi sebulan sebelum bertanding baru diberikan beberapa latihan-latihan atau penerapan latihan mental. Padahal latihan mental itu harus dilatihkan sejak awal kita membuat program latihan. Nah, tujuan dari
fisik dan mental ini tadi pasti akan berpengaruh terhadap penampilan. Karena tidak bisa dipungkiri juga pada saat bertanding, mau fisiknya bagus, kemudian mau taktiknya bagus, atau tekniknya bagus, tapi pada saat bertanding mentalnya jelek atau down, itu tetap tidak bisa menangkan pertandingan. Karena 80% yang istilahnya yang menentukan kemenangan itu adalah di mentalnya. Kita merasa percaya diri, akan muncul kecemasan. Kalau kecemasan sudah muncul, akan mempengaruhi konsentrasi, kemudian akan memunculkan agresivitas, kemudian arousal yang terlalu berlebihan. Nah, itu akan mengacaukan penampilan, sehingga atlet tidak bisa bermain dengan tenang. Kemudian sumber percaya diri yang keempat ada dukungan sosial. Jadi dukungan dari tim atau pelatih atau diri kita sendiri dengan melakukan self talk itu juga bisa membuat kita menjadi percaya diri. Nah, kalau memang percaya dirinya sudah bagus, mau orang atau lawan tanding dan lain sebagainya itu menjatuhkan kita, ya itu dia tetap akan bisa tetap percaya diri. Tetapi kalau dia percaya dirinya belum maksimal atau dia masih kurang percaya diri, itu dukungan sosial itu sangat berpengaruh ya untuk membentuk percaya dirinya. Kemudian yang selanjutnya ada kepemimpinan dari pelatih. Artinya pada saat kita latihan atau bertanding, atlet itu percaya pada keputusan atau kemampuan pelatih. Jadi kalau misalnya atlet nggak percaya sama pelatihnya, dia tidak akan bisa bermain dengan baik. Jadi istilahnya seperti ada suatu chemistry dari atlet dan pelatihnya. Itu juga sangat dibutuhkan. Kemudian ada experience perwakilan, pengalaman yang sudah terjadi, ya itu akan membuat atlet itu semakin mengasah percaya dirinya, semakin lama percaya dirinya, yang tadinya percaya dirinya misalnya punya percaya diri 10%, semakin lama dengan bertambahnya pengalaman biasanya akan semakin baik. Kemudian juga ada lingkungan yang nyaman yang bisa membuat atlet itu percaya diri. Yang terakhir ada favorableness situasional, artinya kita harus berhenti untuk melihat cara seseorang dan merasa segala sesuatunya yang terjadi benar, artinya berpikir secara subjektif. Ya, nah ini harus dihentikan karena kalau kita berpikir subjektif biasanya akan terjadi pikiran-pikiran negatif. Nah, ini adalah sumber percaya diri di dalam olahraga. Adapun manfaat dari percaya diri ketika kita sedang berolahraga atau bertanding, yang pertama ada membangkitkan emosi positif. Sebenarnya emosi itu kan ada positif dan negatif. Nah, tergantung dari diri kita bisa mengelolanya. Kalau memang dia sudah mempunyai mental yang bagus, mau emosi positif dan negatif, bisa tetap percaya diri. Jadi emosi positif itu berfungsi untuk membuat kita bermain menjadi lebih tenang dan santai, tapi dia tetap agresif. Kemudian yang kedua, memfasilitasi konsentrasi. Itu sudah sangat jelas. Ketika kita percaya diri, artinya kita akan memiliki fokus yang baik. Nah, kalau sudah fokus, biasanya konsentrasinya juga akan terjaga. Nah, seperti itu. Kemudian, yang ketiga adalah mencapai tujuan. Mencapai tujuan maksudnya orang yang percaya diri, biasanya dia akan bisa untuk mencapai goal settingnya. Yang sudah dia tetapkan tadi, dia bisa capai sesuai dengan target. Kemudian yang keempat, manfaat percaya diri otomatis juga akan meningkatkan kepercayaan dirinya dalam bertanding, ya, menampilkan performa. Yang kelima, mempengaruhi strategi permainan. Artinya atlet tidak istilahnya tidak takut untuk mengambil suatu keputusan. Jadi kalau misalnya dalam bertanding itu atlet itu akan mengembangkan skillnya baik secara teknik ataupun taktik. Nah, orang yang percaya diri, kemudian tadi ya ada kepercayaan kepada kepemimpinan coaching juga. Nah, itu dia akan bisa untuk bermain dengan strategi permainannya itu biasanya dia bisa mengembangkan. Ya, mengembangkan dari misalnya diberikan pola pertandingan atau penyerangan A, ketika gagal dia akan percaya diri untuk mengembangkan dari pola tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam, mempengaruhi momentum psikologis. Artinya atlet ini tidak mudah menyerah. Jadi dia bisa melihat situasinya itu mau situasi yang positif atau negatif, tapi itu bisa dijadikan motivasi dia untuk bermain tetap maksimal. Jadi momentum psikologis itu yang pikiran-pikiran yang terjadi pada saat itu yang ada di otak dia, mau positif atau negatif, itu bisa tetap membuat dia menjadi percaya diri. Kemudian yang ketujuh, manfaat percaya diri di dalam olahraga adalah mempengaruhi performa atau penampilan atlet ketika bertanding. Nah, akibat cedera
Nah, ini akan terjadi penurunan percaya diri. Nah, ciri-cirinya atlet yang kurang percaya diri, yang pertama, dia sulit menerima realita. Artinya, wah, saya udah cedera nih, nggak mungkin saya bisa main dengan bagus. Akhirnya dia memandang rendah kemampuan dirinya sendiri. Saya nggak mungkin bisa juara lagi. Kemudian menampilkan pemain maksimal itu nggak mungkin. Nah, itu dengan pikiran-pikiran seperti itu ada rasa trauma ya di dalam atletnya. Kemudian yang kedua, pesimis dan takut gagal, sehingga atlet ini tidak berani memasang target lebih tinggi. Tadi kan kalau percaya diri, dia punya goal setting, dia yakin saya bisa sampai ke atau mencapai tujuan itu. Tapi kalau sudah cedera, biasanya sudah menurunkan targetnya. Wah, nggak mungkin saya bisa berhasil. Jadi di atlet ini akan mudah putus asa. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, atlet biasanya cenderung menolak pujian. Dia sudah bermain, terus dipuji sama temannya, biasanya enggak, ya, itu mah nggak seberapa dengan penampilan kamu, itu cuma kebetulan aja, itu cuma Dewi Fortuna dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, ciri-ciri atlet yang kurang percaya diri, dia selalu menempatkan dirinya sebagai yang terakhir karena menilai dirinya tidak mampu. Jadi kalau misalnya dia tadinya pemain yang bagus, mengalami cedera, terus dia merasa saya nggak bisa bermain maksimal, biasanya dia sudah istilahnya mindset dirinya atau berpikir bahwa wah, saya tidak akan mungkin jadi pemain yang pertama, paling saya cadangan karena penampilan saya sudah tidak seperti dulu lagi. Nah, kemudian mempunyai eksternal locus of control atau mudah menyerah pada nasib. Artinya biasanya ini atlet akan bergantung pada keadaan. Kalau dimainkan syukur, kalau nggak dimainkan ya sudah. Nah, kemudian juga biasanya dia mengharapkan bantuan dari temannya atau orang lain. Nah, ini ciri-ciri atlet yang percaya dirinya turun atau lack confidence, menjadi kurang percaya diri, yang disebabkan karena cedera dalam bertanding. Kemudian dari ciri-ciri tersebut, artinya kan tadi secara keseluruhan kita bisa menyimpulkan ada atlet yang mengalami trauma gara-gara cedera, sehingga dia takut untuk bertanding lagi karena takut terjadi lagi. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi trauma atlet pasca cedera? Yang pertama ada edukasi. Nah, ini tadi tugas dari, sebenarnya tidak bisa satu orang saja yang bekerja, tapi seluruh tim bekerja. Pertama kan kalau sudah cedera, biasanya akan istilahnya di ahli medisin dulu nih, dilihat seberapa parah cederanya. Biasanya kan di ronsen terus dilihat. Nah, kemudian dari dokter akan memberikan deskripsi anatomi dari cedera yang dideritanya dan penjadwalan pemulihan. Nah, pada saat pemulihan tersebut dengan dokter, nah di situ dokter akan menjelaskan program pemulihan cederanya, tahapnya seperti ini. Ada yang di terapi atau direhabilitasi dengan fisioterapi. Nah, di situ kan fungsi dari fisioterapis itu adalah memberikan motivasi atau semangat ke atletnya. Ini cederanya kan dia akan kasih tahu, oh ini cederanya akan sembuh dalam beberapa minggu, ini cepat kok cederanya. Nah, itu. Jadi kita memberikan pengetahuan ke atletnya bahwa cedera ini kalau sudah sembuh total, kamu akan bisa bermain seperti dulu lagi. Kemudian kita bisa membantu atlet untuk menetapkan tujuannya atau goal settingnya. Artinya di sini tugas kita sebagai pelatih memberikan motivasi ke atletnya. Artinya kita tetap memberikan atlet motivasi bisa dari verbal atau dari teknik-teknik motivasi ada banyak. Salah satunya verbal. Kita bisa bilang ke atletnya, kamu tetap bisa, ini udah sembuh. Kalau kita punya data dari ahli medis tadi kan kita bisa menunjukkan ke atletnya, ini dari datanya kamu sudah sembuh total. Untuk tahap rehabilitasinya juga sudah selesai. Nah, kemudian di situ kan pelatih juga memberikan pengetahuan atau istilahnya sharing ke atletnya, dan program latihannya pun akan berbeda. Jadi atlet yang mengalami cedera itu programnya kan tidak sama dengan teman-teman yang lain. Nah, di situ kan tetap ada motivasi dari atletnya, dan biasanya pelatih akan memberikan PR kepada atletnya untuk latihan mandiri. Tujuannya supaya tidak tertinggal atau bisa mengejar ketertinggalan terutama fisik dari teman-temannya, seperti itu. Kemudian kita juga bilang ke atletnya bahwa untuk komitmen dalam terapi. Jadi biasanya kan atlet kan belum tuntas, terus tiba-tiba dia langsung stop karena merasa udah nggak merasa, istilahnya nggak merasa sakit lagi, udah merasa oke. Nah, seperti itu. Nah, itu kita tetap harus memberikan komitmen ke atletnya. Kamu harus sepakat harus menjalankan terapi sampai selesai. Walaupun kamu merasa tidak sakit lagi atau sudah merasa ringan sakitnya, tetapi tetap harus diselesaikan. Yang namanya sesuatu hal yang belum dituntaskan, kalau
kalau belum dituntaskan terus kita lanjutkan, pasti biasanya akan terjadi lagi, terutama untuk cedera. Akan gampang cedera lagi kalau dia belum tuntas. Kemudian yang ketiga, cara mengatasi traumanya adalah dengan imagery. Artinya atlet melakukan teknik visualisasi, membayangkan. Biasanya kan membayangkannya secara secara slow motion, menggambarkan dirinya sedang bermain atau bertanding lagi dengan istilahnya kayak nonton bioskop, tapi itu diperlambat gerakannya. Di situ atlet mengingat lagi bagaimana dia bermain atau menampilkan performanya ketika bertanding. Nah, itu terus dilakukan imagery. Tujuan dari imagery ini adalah untuk relaksasi otot dan efek fisiologisnya akan mengurangi stres. Karena kalau sudah ketertinggalan itu biasanya kan atlet akan muncul kecemasan, saya nggak bisa ngikutin ketertinggalan ini. Nah, itu perlu diberikan latihan imagery. Bayangkan lagi bagaimana dia bisa mengejar ketertinggalan, kemudian dia melakukan teknik-teknik taktik, kemudian penampilan dia dalam bertanding itu terus diingatkan, divisualisasikan oleh dirinya. Kemudian yang keempat, atlet harus melakukan self talk, karena self talk ini kan salah satu teknik motivasi, bicara pada diri sendiri, karena itu akan berpengaruh terhadap kinerja otak kita juga. Biasanya kan kita berpikir, istilahnya kan hidup kita tadi kan diatur oleh otak. Pada saat kita berpikir saya bisa. Nah, itu kita katakan dengan diri kita sendiri, bisa. Jadi kan kalau kita bertanding biasanya kita akan lihat pada saat celebration atau atlet itu sebelum memulai dia punya yel-yel, biasanya mereka akan self talk masing-masing gitu. Nah, pada saat dia latihan, kemudian pada saat dia tidak latihan, pada saat sebelum bertanding, pada saat mau masuk ke dalam pertandingan, itu atlet seharusnya ya diwajibkan untuk melakukan self talk. Tujuannya apa? Itu tadi membangun percaya diri dan konsentrasinya. Ketika kita bilang poin, saya lihat misalnya ya di dalam permainan bola basket, saya lihat ring basketnya dan saya self talk dengan diri saya sendiri, poin. Nah, itu akan membuat saya menjadi lebih percaya diri. Kemudian yang kelima, ada social support, artinya dukungan sosial. Dukungan sosial itu kalau memang di olahraga yang bagus ya, ada timnya. Misalnya contohnya kayak PPLP. PPLP itu kan ada pelatih kepalanya, kemudian ada pelatih teknik, pelatih strength and conditioning-nya, kemudian dia juga ada tim measure-nya, ada juga pengelolanya, dan ada juga psikolognya. Nah, ini dukungan sosial ini sangat berpengaruh penting ya. Jadi peran dari psikolog kalau misalnya di dalam pertandingan itu adalah meredamkan rasa trauma, atau istilahnya kita memberikan dukungan emosional ke atletnya. Kemudian kasih informasi yang dari pelatih juga bisa memberikan informasi yang signifikan mengenai tadi ya, edukasi tadi, ini data kamu sudah sembuh. Karena ini pernah contoh di atlet PPLP Kabupaten Bogor, pada saat itu ada atlet pencak silat, pelatihnya cerita, kebetulan teman kita di S3, nah cerita ke kita, ke saya waktu itu mengenai penampilan atletnya. Dia sudah sembuh tetapi dia tetap kurang percaya diri. Akhirnya saya pertemukan dengan Mbak Suryani waktu itu. Dengan Mbak Suryani komunikasi, kita datang ke sana, atletnya dicek, dia bawa hasil dari ronsennya, kemudian dilihat oleh Mbak Suryani, terus diterapi sama beliau. Terus dalam beberapa pertemuannya kalau nggak salah waktu itu ya Mbak Suryani ya, beberapa tahap atletnya melakukan rehabilitasi dengan Mbak Suryani. Akhirnya pelatihnya itu memang ngomong ke kita bahwa terjadi perbedaan yang signifikan. Jadi artinya ini si atlet ini tadi dia kurang edukasi. Jadi dia tidak ada dukungan ya, istilahnya tidak ada pengetahuan yang lebih, atau dukungan dari pelatihnya juga agak kurang tahu ya mengenai pasca cedera. Setelah itu dia penampilannya menjadi lebih maksimal. Seperti itu yang dikatakan oleh pelatihnya waktu itu. Bagaimana cara kita membangun percaya diri pada atlet pasca cedera? Yang pertama, bangkitkan kembali ingatan pada kesuksesan yang pernah diraih di masa lalu. Artinya kita ngomong ke atletnya, ini kita nggak ini ya, harus berbagi ilmu ke atletnya. Kalau misalnya kita nggak berbagi ilmu, itu akan menjadi PR yang berat untuk pelatih. Karena pelatih kan bukan hanya ngurusin satu orang. Jadi kalau kita memberikan teknik-teknik dalam melatih diri sendiri, keberhasilan dalam mental itu sebenarnya paling cepat itu oleh atlet sendiri. Kita kasih tahu ke atletnya untuk merewind kembali ya, mengingat kembali, flashback kembali gimana dulu dia pernah juara ya. Jadi dia membangkitkan lagi bagaimana proses dia dari latihan, kemudian latihan bertahap, semakin lama semakin tinggi, kemudian dia sparring, bertanding dengan waktu yang jangka yang panjang itu, dan dia menjadi juara. Itu ingatkan kembali ya. Jadi dia harus melakukan imagery tentang kesuksesan dia di masa lalu. Kemudian yang kedua, ingatlah kembali kekuatan yang ada pada dirinya.
kalau misalnya saya sudah pernah bertanding, artinya saya bisa. Nah ini ya, saya kemampuan saya ini bisa mengalahkan lawan seperti ini. Nah itu juga harus diingat kembali. Jadi dilakukan imagery lagi, kemudian motivasi lagi bahwa kalau saya bisa, dulunya bisa, pasti saya juga bisa. Nah seperti itu. Jadi tetap ada motivasi internal yang harus terus dibangun. Kemudian yang ketiga, percaya pada kemampuan diri sendiri. Jadi itu tadi ya definisi dari percaya diri tadi. Saya yakin dan percaya bahwa saya bisa. Nah itu. Yang keempat, hindari menghakimi diri sendiri. Biasanya kan kalau sudah cedera itu sentimental ya, dia mudah tersinggung atau dia pesimis ya. Jadi ketika gagal langsung wah gua nggak bisa. Nah seperti itu. Jadi ini harus dimotivasi ke atlet, jangan sampai atlet ini selalu menghakimi diri sendiri karena itu kan adalah ucapan yang negatif. Nah jadi ucapan yang negatif atau pikiran yang negatif itu akan menyebabkan atlet ini mengalami kecemasan atau anxiety. Nah kalau sudah cemas, nah itu akan mengacaukan semuanya, termasuk yang paling utama adalah dari konsentrasi. Kemudian yang terakhir adalah terlalu berhati-hati. Jadi kalau kita terlalu berhati-hati itu kan takut-takut ya. Kalau sudah takut-takut itu udah masuk ke ciri-ciri anxiety lagi, kecemasan. Nah kalau artinya jangan terlalu berhati-hati ini maksudnya adalah agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama ya pada saat bertanding. Itu tadi ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ketika kita berpikir bahwa saya akan bermain tidak baik atau saya akan cedera lagi atau wah saya tidak bisa poin dan lain sebagainya, itu akan membuat otak kita bekerja dan memerintahkan otak untuk melakukan apa yang ada di pikiran kita. Jadi untuk membangun percaya diri ada 5 hal ini, intinya adalah lebih banyak ke motivasi yang kita bangun secara internal dan didukung dari eksternal. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena sudah menonton channel aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.